Kobaran api disertai kepulan asap dengan cepat menghanguskan kapal motor Azimut 80 di perairan Karang Pulau Rosa, Kepulauan Seribu. Perahu-perahu kecil yang ada di sekitar bergerak cepat menghampiri kapal tersebut untuk mengevakuasi sejumlah orang yang berada di dalamnya ke tempat yang lebih aman. Tak lama petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Kepulauan Seribu yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api. Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya kapal tersebut, namun dugaan sementara api muncul karena RPM turun saat kapal sedang berjalan sehingga mengeluarkan banyak asap dari mesin dan muncul api. Beruntung tidak ada korban jiwa, sementara kasus ini ditangani pihak kepolisian wilayah Kepulauan Seribu Utara. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Api dengan cepat melalap stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Desa Gandoang, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api diduga berasal dari percikan truk tangki 24.000 liter yang tengah bongkar bahan minyak bakar ke penampungan SPBU. Api diduga berasal dari percikan truk tangki 24.000 liter yang tengah bongkar bahan bakar minyak ke penampungan SPBU. Tim damkar segera ke lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api. Petugas sempat kesulitan lantaran objek yang terbakar merupakan bahan yang mudah terbakar. Selain memadamkan api dengan menggunakan air, tim damkar juga berupaya memadamkan api dengan pasir. Setelah berkobar selama 2 jam, api pun bisa dipadamkan dan polisi segera memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Suprayatna, iNews melaporkan. Seekor monyet ekor panjang terekam CCTV masuk rumah warga dan memakan pisang di atas meja makan di kompleks perumahan Jalan Mojopahit, Jember, Jawa Timur. Kejadian ini saat rumah dalam kondisi sepi karena sedang ditinggal pemiliknya, sementara pintu belakang terbuka. Bahkan saat seekor anjing pemilik datang, monyet dengan tenang menikmati pisang curiannya. Diduga monyet ini kelaparan dan nekat mencari makan ke dalam rumah warga. Ya kalau bisa harus disingkirkan. Disingkirkan itu. Memang kerap masuk rumah-rumah orang. Iya, sampai masuk rumah-rumah orang. Itu kera ekor panjang ya? Iya, ekor panjang. Warga berharap petugas segera menangkap monyet liar ini karena meresahkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Jelang Ramadan, pemirsa, peredaran uang palsu di Pantura Subang, Jawa Barat kian marak. Akibatnya banyak pedagang yang menjadi korban dan mengalami kerugian akibat peredaran uang palsu itu. Menjelang bulan Ramadan, peredaran uang palsu makin marak. Para pedagang di Pantura Subang, Jawa Barat banyak yang menjadi korban peredaran uang palsu. Seperti di gerai pengiriman atau penerimaan uang di Kecamatan Pamanukan, Subang ini. Pegawai gerai menemukan banyak warga yang bertransaksi menggunakan uang palsu. Pemilik gerai mengaku setiap menjelang Ramadan pihaknya lebih sering menemukan uang palsu. Transfernya banyak, suka ada yang nyelip satu uang palsu, tapi kita kembalikan lagi sama orangnya gitu. Hal serupa juga dialami oleh pedagang ayam crispy di Pamanukan, Subang. Bahkan akibat menerima uang palsu, mereka harus mengganti kerugiannya. Hanya sih banyak yang uang palsu. Kalau mau memasuki Ramadan, sering dapat? Sering sih enggak, tapi adalah salah satu gitu. Melapor nggak ke polisi? Enggak, kita nombok. Nombok, merugi berarti ya? Iya. Harapannya apa teh? Ya harapannya ya. Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada dengan peredaran uang palsu, terutama jelang Ramadan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Usai titik jatuh ditemukan, petugas segera mengevakuasi pilot pesawat kargo Smart Air yang jatuh di tengah lebatnya hutan Binuang, Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Evakuasi berjalan dramatis karena korban harus ditarik dengan tali dari helikopter. Satu persatu petugas saat turun dari helikopter menggunakan tali guna mengevakuasi pilot Smart Air yang jatuh di tengah lebatnya hutan untuk dibawa ke Tarakan. Setelah ditemukan, pilot Muhammad Yusuf langsung ditarik ke atas helikopter untuk mendapatkan perawatan medis.
Tiba di Lanut Anang Busra, korban yang menderita luka parah di kepala segera dievakuasi ke RSUD. Sementara itu, meski mengalami luka di beberapa tubuh, kondisi pilot masih stabil. Sebelumnya, pesawat kargo Smart Air yang terbang dari Tarakan menuju Binuang, Nunukan hilang kontak Jumat lalu. Setelah 2 hari dicari, akhirnya petugas bisa menemukan titik jatuh. Meski pilot selamat, mekanik pesawat Denny Sobali tewas. Masalah kondisinya itu nanti tim dokter kami sudah siapkan langsung di rumah sakit Yusuf SK. Ya, kami harapkan memang biarkan tim dokter ini bekerja ya. Untuk jenazah pasti ada prosedurnya dari pihak kepolisian nanti ya, yang sakit dari tim medis ya, istilahnya yang nanti mengeluarkan apakah bisa ditangani atau tidak. Sebelumnya pada Minggu pagi, tim SAR sudah bersiaga mempersiapkan sarana evakuasi kru pesawat di halaman kantor Bandara Juanda Tarakan. 2 unit mobil ambulans Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaltara dan ambulans PMI Tarakan juga sudah disiagakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, diguyur hujan seharian, tebing setinggi 4 meter dan panjang 12 meter di Boyolali, Jawa Tengah longsor. Material berupa tanah menimpa 2 rumah warga dan 1 sepeda motor. Warga merekam kondisi sesaat setelah terjadinya tanah longsor di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu petang. Material longsor berupa tanah dan sejumlah pohon menimpa teras 2 rumah milik Suharno dan rumah orang tuanya yang bersebelahan. Meski material longsor tidak sampai merusak rumah, namun 1 sepeda motor ikut tertimpa hingga rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana itu. Kejadian berawal saat hujan dengan intensitas sedang mengguyur sejak siang hingga Sabtu sore, hingga menyebabkan tebing setinggi 4 meter dan panjang 15 meter tiba-tiba longsor. Kurang lebih jam 2, itu waktu gerimis. Hujan apa gerimis? Ya gimana ya Pak, kalau mau tanyakan hujan agak ringan, tapi kalau gerimis, apa Pak? Kalau cuma gerimis kok agak deras gitu loh Pak. 1 alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor yang sempat menutup jalan. Sementara sejumlah warga bergotong royong membersihkan sisa lumpur yang menempel di lantai rumah korban. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sejumlah perahu nelayan hancur akibat terjangan ombak yang terjadi di wilayah Camplung, Buleleng, Bali. Cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari belakangan pun membuat nelayan tak berani melaut. Cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Camplung, Kota Singaraja, Buleleng, Bali mengakibatkan tumpukan sampah dan pecahan perahu nelayan berserakan di sepanjang bibir pantai. Sedikitnya ada 8 perahu nelayan yang hancur maupun hilang diterjang ombak tinggi pada Sabtu malam. Rumah-rumah nelayan juga tergerus oleh besarnya deburan ombak akibat cuaca ekstrim. Para nelayan mengaku jika kondisi cuaca masih ekstrim, mereka tidak akan melaut dan perahunya akan disandarkan di tempat aman. Air sampai di pinggir ini. Dulu bataran sini kan ada nih, ada bataran hancur semua. Jukung nelayan sekitar 7 atau 8 hancur. Hancur sekali. Ini Bawah arus itu gimana Pak? di pukul ombak hancur dan bawah arus nih sebagian besar hancurnya ada. Kami terdata baru ada 6 perahu yang merupakan alat tangkap ikan nelayan yang sudah kami data. Mudah-mudahan secepatnya nanti bisa kita usulkan dan dibantu oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah meminta agar masyarakat Buleleng waspada terkait cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Buleleng, Bali, Pandewismaya, iNews melaporkan.